Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Insyaallah taala di sini ya, pada hari ini Ustadz ya akan menerangkan ya, kita akan belajar sejarah Islam insyaallah taala ya. Kita masuk bab pertama, yakni bab Khulafaur Rasyidin. Ya, di sini insyaallah kita akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama menjelaskan keadaan kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang kedua menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Langsung saja yang pertama ya, keadaan kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tersebar berita tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berselisih dalam menyikapi berita tersebut. Ada yang mengatakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dan ada pula yang mengatakan belum wafat. Seorang sahabat mendatangi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memberitahukan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuka kain yang menutupi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium beliau. Melihat hal tersebut, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu yakin bahwa sanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar menemui para sahabat dan berbicara kepada mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar wafat, dan sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul fa in mata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurullaha syai'a wa yadzillahu syakirin. Surat Al-Imran ayat 144. Yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu kembali murtad? Barang siapa kembali ke belakang atau murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka mereka para sahabat menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah wafat atau meninggal dunia. Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemunafikan mulai muncul dan terlihat di kota Madinah. Bahkan tidak sedikit dari suku-suku Arab sekitar Madinah yang mereka menjadi murtad atau keluar dari agama Islam. Dan ada pula kelompok dari mereka yang tidak mau membayar zakat kepada khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selaku khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi seorang khalifah, yaitu pemimpin kaum muslimin pada zaman tersebut, maka gerakan-gerakan ya suku-suku tersebut yang baik dari pemurtadan, tidak membayar zakat, ya akhirnya berhasil ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kembali kepada agama Islam. Jadi itu ya seputar keadaan kaum muslimin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Ada yang murtad, ada yang tidak mau membayar zakat. Ya. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah ditumpas oleh pemimpin kaum muslimin Abu Bakar As-Siddiq pada zaman tersebut. Yang kedua, ya,
Poin yang kedua, pengertian Khulafa Ar-Rasyidin. Nabi Muhammad SAW memiliki dua peran, dua peran dalam menunaikan kepada umatnya, menunaikan tugas kepada umatnya. Yang pertama adalah penyampai risalah selaku utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Ya. Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan pembuat syariat untuk umat Islam, untuk umatnya. Yang kedua adalah pemimpin kaum muslimin, yaitu mengarahkan kaum muslimin, memberikan petunjuk kepada kaum muslimin kepada jalan yang hak dan menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang jelek atau perbuatan-perbuatan buruk yang dapat merusak agama-agama mereka. Peran pertama ini, yaitu sebagai penyampai risalah, mungkin tidak bisa digantikan dengan wafatnya beliau. Karena la nabiyya wala rasulah ba'dah, tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk peran yang kedua, memimpin kaum muslimin, maka harus ada segera penggantinya. Apabila tidak ada penggantinya, maka umat muslim akan bercerai-berai karena tidak ada pemimpinnya. Dan orang yang menggantikan peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan khalifah. Orang yang menggantikan peran Nabi sebagai pemimpin disebut dengan khalifah namanya ya. Khalifah yaitu dari kata khalifah, artinya pemimpin umum, pemimpin umum dalam urusan agama dan dunia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rasyidun dari kata Rasyid, artinya orang-orang yang lurus di jalan kebenaran. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya Khulafa Ar-Rasyidin adalah pemimpin yang lurus di atas jalan kebenaran, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa saja mereka Khulafa Ar-Rasyidin? Mungkin tidak asing bagi kita. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari keempat khalifah tersebut, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar dan seterusnya, Utsman, Ali. Kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin, keempat Khulafa Rasyidin ini, itu sekitar 30 tahun. Dimulai dari 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Safinah khilafatun nubuwah 30 sanah summa yu'tillahu al-mulka may yasha. Khilafah nubuwah 30 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan bagi yang dikehendakinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan Imam Ahmad. Mereka telah memberikan jasa-jasa yang besar bagi kaum muslimin dan Islam pada umumnya. Dan Rasulullah pun telah bersabda tentang Khulafa Ar-Rasyidin ini. Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku, kata Nabi, dan Khulafa Ar-Rasyidin, dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Ini adalah tazkiyah dari Nabi untuk Khulafa Ar-Rasyidin, maka kita berpegang teguh kepada sunnah Khulafa Ar-Rasyidin ini. Berikut adalah tabel-tabel masa kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, dimulai dari tahun 11 Hijriah berakhir dengan 13 Hijriah. Lama kekuasaannya, lama masa kekhalifahnya sekitar 2 tahun 5 bulan. Yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dimulai dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Masa khalifahnya sekitar 10 tahun 5 bulan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dimulai dari 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Sekitar 12 tahun. Khalifah yang Khulafa Rasyidin yang masa khalifahnya paling lama, sekitar 12 tahun.
Terus sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mulai memimpin khalifah, ya, menjadi khalifah pada 35 Hijriah sampai 40 Hijriah, ya, sekitar 5 tahun, ya. Jadi itu, ya, untuk pertemuan hari ini ada rangkumannya, ya, bisa dibaca sendiri nanti oleh adik-adik semua di halaman 4, ya. Ya, mungkin ini yang dapat Ustadz sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan, ya, kita diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, ya, dan bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.